Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1-5 yang berkata demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pohon cemara Bristlecone adalah pohon tertua di dunia. Beberapa di antaranya diperkirakan berumur 3.000 sampai 4.000 tahun. Pada tahun 1957, ilmuwan Edmund Schulman menemukan sebatang di antaranya dan menamainya Metusaleh. Pohon cemara berbongkol dan sangat tua ini hampir berumur 5.000 tahun. Pohon ini sudah ada saat rakyat Mesir membangun piramid. Pohon Bristlecone tumbuh di atas pegunungan Amerika Serikat bagian barat di ketinggian kira-kira 3.050 sampai 3.350 meter. Mereka mampu bertahan hidup bahkan di saat kondisi lingkungan yang sangat buruk sekalipun. Suhu udara yang amat dingin, angin topan, lapisan udara yang tipis, dan curah hujan yang rendah. Sebenarnya, lingkungan ganaslah yang menjadi salah satu faktor sehingga mereka mampu bertahan hingga abad milenium ini. Kesengsaraan telah menumbuhkan kekuatan yang luar biasa dan tenaga yang tak kunjung habis. Menyerah karena sulitnya perkara yang kita hadapi dalam hidup ini adalah satu pilihan yang paling mudah kita ambil. Apalagi setelah mengetahui kita telah berjuang berkali-kali banyaknya untuk terus mencoba dan tetap mencoba, tetapi hasilnya nihil. Dengan menyerah, maka kita tidak akan bertemu lagi dengan kesulitan yang sejak dulu telah mengeluarkan seluruh daya pikir kita dan kekuatan kita untuk berjuang dan membawa kita kepada jalan sengsara. Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1-5 ini menggunakan kata Yunani
tlipesesin untuk menyebutkan kesengsaraan, yang artinya secara harfiah adalah tekanan bahkan persekusi. Tetapi yang aneh adalah karena Rasul Paulus menyatakan, justru bahkan dengan situasi sesulit itu, kita sebagai orang percaya harus tetap bermegah, bersuka cita. Rasul Paulus memberikan alur tentang sebuah proses kepada kita dalam menghadapi segala kesengsaraan. Terdapat pada satu alur yang sangat menarik untuk kita lihat bersama. Dalam ayat 3-5 dikatakan bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, pengharapan tidak kecewa karena Allah mengasihi kita. Paulus mengajarkan kita bahwa proses yang Allah pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, permasalahan yang membuat kita datang kepada Tuhan, sebenarnya dapat mendatangkan kebaikan bagi kita. Hal ini membuat kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dalam berdoa hendaknya kita tidak hanya memohon pelepasan dari penderitaan, tetapi juga kasih karunia Allah, supaya Allah memakai penderitaan itu untuk menyatakan kehendak-Nya dalam hidup kita. Maka kita akan kuat di tengah malapetaka dan merasa damai dimanapun Allah menempatkan kita. Inilah yang disebut rahasia iman yang harus kita temukan di perjalanan kehidupan kita masing-masing. Sehingga kita, ketika kita sedang dalam keadaan sengsara, ketika kita sedang berada dalam kesulitan sekalipun, kita tidak akan kecewa, tetapi akan semakin berpengharapan dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Allah memakai kesulitan kita untuk menjadikan kita tahan uji. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, rahasia iman bukan terletak pada ketiadaan masalah, melainkan pada cara kita memandang dan menjalani masalah bersama Allah. Iman yang sejati tidak bertumbuh di tanah yang selalu subur dan nyaman, tetapi justru berakar paling dalam di tanah yang keras, berbatu dan penuh tekanan. Seperti pohon cemara bislekhon yang tidak tumbuh di lembah yang hangat dan bersahabat, demikian juga iman kita seringkali justru bertumbuh di ketinggian penderitaan, di tempat di mana nafas terasa sesak, kekuatan manusia terasa tidak cukup, dan jalan keluar seolah-olah tertutup. Pada titik inilah Allah sedang bekerja paling serius dalam hidup kita. Kesengsaraan memaksa kita berhenti mengandalkan logika, mengandalkan kekuatan dan pengalaman sendiri, lalu belajar bersandar sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Disinilah iman tidak lagi sekedar pengakuan di bibir, tetapi menjadi kepercayaan yang hidup, yang bertahan walau tidak melihat, yang tetap berharap walau belum menerima. Allah tidak sedang menikmati penderitaan kita, tetapi Ia memakai penderitaan sebagai alat pemurnian, supaya iman kita tidak rapuh, tidak dangkal, dan tidak mudah runtuh ketika angin kehidupan bertiup lebih kencang. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, proses kesengsaraan yang menumbuhkan ketekunan dan tahan uji ini membentuk karakter rohani yang tidak instan. Dunia modern mengajarkan hasil yang cepat, jalan pintas, dan kepuasan segera. Tetapi Allah bekerja melalui proses yang panjang dan seringkali melelahkan, tetapi hasilnya bertahan sampai pada kekekalan.
Ketekunan lahir ketika kita memilih tetap setia, meskipun tidak ada perubahan yang terlihat. Ketika doa-doa mungkin terasa menggantung, dan ketika air mata lebih sering jatuh daripada senyum. Namun justru, disinilah Roh Kudus sedang membangun pondasi yang kokoh di dalam hati kita. Tahan uji berarti kita tidak lagi mudah goyah oleh keadaan, tidak mudah pahit oleh kekecewaan, dan tidak cepat meninggalkan Tuhan hanya karena doa belum dijawab sesuai keinginan kita. Orang yang tahan uji adalah orang yang mengenal siapa Allahnya, bukan hanya apa yang Allah bisa berikan. Dari tahan uji inilah lahir pengharapan yang dewasa, bukan pengharapan yang bergantung kepada situasi, melainkan pengharapan yang berakar pada karakter Allah yang setia, yang adil, dan penuh kasih. Pengharapan seperti inilah yang tidak mengecewakan, sebab dasarnya bukan perasaan manusia, tetapi kasih Allah yang telah dicurahkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Maka rahasia iman itu semakin jelas bagi kita, bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata umatnya. Setiap luka, setiap kegagalan, setiap penantian yang panjang sedang dirajut menjadi kesaksian yang indah di dalam rencana Tuhan. Ketika kita memilih tetap percaya di tengah tekanan, kita sedang diubahkan menjadi pribadi yang lebih serupa dengan Kristus, rendah hati, taat, dan penuh kasih. Iman yang telah ditempa oleh penderitaan akan menjadi iman yang memberi damai, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Orang yang pernah melewati kesengsaraan bersama Tuhan akan lebih peka, lebih mengerti, dan lebih mampu menguatkan sesama yang sedang jatuh. Disinilah hidup kita menjadi alat kemuliaan Allah, bukan karena kita kuat, tetapi karena kasih Tuhan nyata di dalam kelemahan kita. Inilah rahasia iman yang sejati, bahwa di balik kesulitan yang berat, Allah sedang mempersiapkan kita menjadi pribadi yang tahan uji, berpengharapan teguh, dan tidak akan kecewa, sebab kasih Tuhan tidak pernah gagal. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, inilah rahasia iman bagi kehidupan kita. Iman yang bertahan di dalam setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita tetap kuat, kita tetap bertahan di dalam Tuhan, dalam setiap goncangan hidup yang kita alami. Disitulah iman kita diasah, iman kita ditempa, menjadi iman yang murni, yang menjadikan kita kuat di dalam Tuhan, sehingga kita akhirnya memperoleh mahkota kekal yang abadi bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh berbahagia dan sangat bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Kami mengakui bahwa seringkali kami lemah,
mudah menyerah dan ingin lari dari penderitaan. Namun kami mau belajar percaya bahwa Engkau memakai setiap kesengsaraan untuk membentuk iman kami. Tolong kami agar setia dalam proses-proses Tuhan, bertekun di tengah-tengah tekanan, dan menjadi pribadi yang tahan uji. Curahkanlah kasih-Mu oleh Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya pengharapan kami tidak goyah dan tidak mengecewakan. Mampukan kami memuliakan Engkau melalui kehidupan kami, baik dalam suka maupun duka. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh meneguhkan iman kami, yang boleh menguatkan keyakinan kami kepadamu Tuhan. Hari ini kami mengetahui rahasia iman yang sejati kepadamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah menuntun kami, yang telah mengingatkan kami. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu ya Tuhan, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami ini ya Tuhan. Biarlah semuanya dalam kendali-Mu ya Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Dan biarlah semuanya jadi sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.